Way back. Waktu Iktaf Birmingham. Terus ini Pak, dalam perkembangan atau doktrinasi orientalis gitu Pak, itu ketika kita membicarakan hal itu kenapa misalkan ada teman saya gitu Pak, itu pasti dikaitkan dengan Jerman, orang Oke. Jerman. Karena menurutnya itu di Jerman itu pusat lahirnya Oriental. orientalis gitu Pak. Ya. Menurut Bapak itu gimana Pak? Saya kira nggak perlu membatasi dengan Jerman ya. Ya walaupun banyak tokoh yang Banyak. lahir dari Jerman. Itu juga ya kajian-kajian ketimuran nggak cuma dari Jerman, ada di Belanda juga Belanda, ada, kemudian Australia. di Australia ada, di Amerika juga ada. Ya banyak ya. Nah, mungkin karena Yang menonjolnya gitu Pak. ya banyak Banyak. yang lahir di sana barangkali Barangkali. kemudian jadi pusatnya. Ya banyak tokoh-tokoh yang dari Jerman, Theodor Noldik, terus ada siapa lagi? Joseph Sachs, Joseph. itu ada lagi siapa lagi itu banyak ya. Ya itu kan ulamanya orientalis itu Ulamanya. mungkin bisa jadi ya lahir di Jerman. Sama halnya kayak kita misalkan menyebut Al-Imam Al-Bukhari ya dari banyak orang lahir yang ulama-ulama besar lahir di Persia. Nah, misalkan ada yang bahkan bukan Arab ya. Bukan Arab ya, ulama-ulama besar Justru kan kebanyakan lahir, bukan Arab kebanyakan gitu bukan ya. Arab, ya. Ulama-ulama besar ya, walaupun Islam lahir di Arab ya, Islamnya kita yang sekarang ya, Nabi Muhammad SAW. Tapi kan nggak bisa juga menyebut bahwa sumbernya itu Persia itu ya, nggak juga begitu, banyak sekali yang dari Arab pun ada. Imam Malik bin Anas kan ya kan nggak pernah kemana-mana kecuali di Madinah. Madinah. Iya gitu. Nah cuma mungkin memang banyak yang lahir atau yang Yang jadi gitu yang Pak. jadi. Yang jadi. Iya banyak orientalis yang jadi dan kesohornya Di itu Jerman. dari Jerman. Jerman. Itu bisa jadi begitu ya. Nah, Iya Pak, langsung ke yang ketiga Pak itu. ya. Jadi yang ketiga itu pertanyaannya tuh bagaimana kita selaku akademisi gitu Pak, menyikapi tanggapan yang dipaparkan oleh orientalis gitu. Oke. Selaku akademisi, yang pasti kita tidak boleh menolak secara sepihak tanpa ada argumentasi. Ya. Terus kemudian tidak mau, bahkan sampai tidak mau mendengar. Tidak mau mendengar. Ya. Sumun bukmun. Iya. Tapi tetap harus ada kekritisan, ada sikap selektif kita dalam Memilih, mempelajarinya, memilih itu. Ada juga yang ya lebih metodis lagi lah. Kita belajar dari mereka juga untuk konteks yang saat ini ya, sekarang ya gitu. Kritisan ya karena memang banyak di antara pandangan-pandangan mereka yang bias ya, sesuai dengan kecenderungan teologis mereka, kecenderungan cara berpikir mereka yang terlalu bebas, misalkan melihat dan menempatkan kitab suci. Beda dengan umat Islam, ya kan, kita kan umat Islam ya Al-Quran yang harus dijunjung dulu gitu. Tidak untuk dikritisi kesejarahannya udah, karena Al-Quran katakan bagi orang Islam kan udah final selesai. Tapi kalau pemikiran tentang Al-Quran, tafsirnya itu bisa berkembang, bisa ada yang direvisi, bisa direkonstruksi, bahkan bisa didekonstruksi ya. Tapi kalau mereka menempatkan kitab suci ya sama seperti kitab-kitab yang lain, ya mereka bisa kritisi sejarahnya, bisa. Nah, kita juga harus kritis dari sisi itu, ya, dari sisi itu, karena kita punya sesuatu yang tidak bisa tersentuh secara rasio keyakinan, secara rasio keyakinan. Ya, dalam kajian kita, kalau
saya bisa menyebut salah satu referensi untuk hal ini tuh bukunya Prof. Quraish Shihab yang judulnya Logika Agama. Logika agama. Iya, kalau teman-teman baca itu buku Logika Agama itu, saya banyak terinspirasi dari situ. Eh, Istilah yang digunakan Prof. Quraish itu, agama kita itu semuanya rasional. Ada yang tidak bisa dijangkau, itu beliau sebut dengan suprarasional. Bukan tidak masuk akal, tapi memang akal kita tidak menjangkaunya, Menjangkau. tapi itu rasional gitu. Dan ada di antara ajaran-ajaran agama kita yang memang tidak perlu ditanyakan kenapa. Alasannya kenapa, itu beliau dapatin dari inspirasinya dari ceramah-ceramahnya Syekh Abdul Halim Mahmud dan yang lain, guru-guru beliau di Al-Azhar. Ya, contohnya misalkan sholat 5 waktu, ada nggak yang boleh nggak kita bertanya? Ya boleh aja, tapi jawabannya ya satu sebenarnya, yaitu yang dituntunkan. Kenapa kok sholat maghrib 3 rakaat? Kenapa kok subuh 2 rakaat? Jawaban kita, yaitu tuntunannya begitu. Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kalaupun kita mau menggali hikmah, boleh, tapi kan nggak sampai mengubah rakaatnya. Wudhu misalkan harus dari muka dulu berurutan sampai kaki. Ada nggak yang terus ruang ijtihad? Jangan wudhu itu saya semua badan aja. Kan enggak. Itu yang hal-hal yang kadang terbentur seperti itu. Nah, dan itu menjadi enggak apa-apa. Jadi salah satu landasan kekritisan kita. Nah, tapi terus kemudian harus kita imbangi dengan yang tadi metodis, karena kita harus mengikuti alur perkembangan keilmuan yang sekarang. Ya, jadi sesuatu dikatakan ilmiah itu seperti apa, ya kita harus mengikuti perkembangannya. Kita harus mengikuti, karena perkembangan keilmuan, ilmu pengetahuan, semuanya itu ya kita lihat sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan, kemanusiaan, ya gitu. Ada kritis, kemudian selektif. Nah, yang selektif ini ya mana yang positif, mana yang negatif, ya. Yang positif kita tempatkan pada tempatnya secara proporsional, yang negatif kita tempatkan pada tempatnya secara proporsional, tidak terlalu berlebih, tidak membenci berlebih, tidak juga mendewakan. Nah, akan-akan ya yang paling benar adalah orientalis karya mereka dan gitu. Tapi kita ambil mana yang memang sesuai, ya sesuai dan paling pantas dalam konteks kajian Al-Quran. Sama halnya dulu ketika teman-teman mungkin mendapati materi mata kuliah hermeneutik barangkali ya. Ya awalnya ya kita tidak mendewakan juga ya, karena sebagian di antara operasi kerjanya hermeneutik itu sebenarnya sudah ada juga dalam warisan keilmuan Islam itu di usul fiqh. Itu bisa ada di usul fiqh itu kan kita gali ada istilahnya illatul hukmi, ada hikmatut tasyri'. Nah, itu sama seperti ideal moral. Sama aja ideal moral. Sama signifikansi kalau dalam gitu. Bahasanya Prof. Quraish. Prof. Sahiron. Iya, maghza. Ada itu istilah itu. Atau al-maqsad al-'am minasyar'i itu kan juga sebenarnya hampir serupa gitu. Cara penggaliannya dengan menggunakan kajian sejarah, ada asbabul wurud, ada asbabun nuzul. Iya, itu juga ada. Walaupun dengan asbabul wurud, asbabun nuzul yang makro, lebih luas lagi. Nggak hanya dari rekam dokumentasi periwayatannya seperti apa, tapi juga melihat aspek sosial, politik, geografis yang melatari turunnya ayat atau hadis tersebut. Itu ya, itu cara kita untuk menyikapinya. Jadi tidak menolak 100%, mengabaikan apalagi ya mendewakan. Sebaliknya juga jangan mendewakan sepenuhnya. Ya, ambil yang bisa kita pelajari secara positif ya untuk kepentingan pengembangan dan peningkatan keilmuan dalam kajian Al-Qur'an gitu. Tapi ya catatan saya warisan keilmuan kita juga sangat kaya ya, sangat kaya. Itu jangan kita abaikan.
ya jangan ditinggalkan, jangan diabaikan. Bahkan bisa jadi ketika kita mendalami warisan keilmuan itu secara optimal ya, dan manfaatkan secara tepat itu bisa saja bahkan melampaui dari yang sudah dilakukan oleh para orientalis kita ya. Saya sedikit banyak belajar dari kajian-kajian usul fiqh yang saya pelajari di waktu S2 saya. Nah, di sana kajian filsafat, ilmu mantik itu berperan sekali dalam perumusan dan sampai ke istinbat hukum, pengambilan hukum, atau kalau ini kan kasusnya karena fikih usul fikih kasusnya Istinbatul hukum. istinbat Ya. hukum dan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Hukum. Nah, kalau yang lain, kalau kita paham cara kerjanya ya insya Allah bisa juga itu digunakan untuk ayat-ayat selain ayat hukum. Bisa. Itu ya menggali hikmatul tasyri'nya. Asbabun nuzulnya seperti apa. Ya, usul fikih itu sangat kaya. Baru usul fikihnya saja ya. Iya. Usul fikih itu salah satu tool saja untuk menggali kandungan ayat Al-Qur'an. Nanti ada qawaid fikihnya, Qawaid ada fikih. qawaid qawaid usuliyahnya juga ada ilmu bahasanya, ada kemudian ilmu sejarahnya juga ada kan. Sejarah kan ada sirah nabawiyah, ada asbabun nuzul, asbabul wurud, belum lagi aspek bahasaan, balaghahnya. Luas lagi, Pak. Wah, itu Banyak, Pak. banyak sekali. Kaya sekali sebenarnya kita gitu, saya kira. Itu, Mas. Iya. Iya. Ya, baik, Pak. Mungkin ini, Pak, sebelum terakhir gitu. Bisa disepil, Pak, gitu. Menurut Bapak itu satu pemikiran aja gitu. Satu pemikiran dari orientalis yang sekiranya itu negatif dan satu orang yang positif gitu. Oke. Biar teman-teman tahu siapa sih yang positif, siapa sih yang negatif gitu. Iya. Yang negatif dulu ya. Maksudnya negatif ini bukan berarti negatif dia ya negatif dalam arti tidak berkesesuaian Skeptis. dengan pandangan kita umumnya umat Islam. Ya, beberapa diantaranya yang sudah kita pelajari itu ada Theodor Noldig, ada Arthur Jeffrey, ada John Wansbrough. Itu dalam kajian Al-Quran. Ya, jelas sekali ketiganya, baik Theodor Noldig, Arthur Jeffrey, John Wansbrough itu ya sama-sama mengingkari keaslian Al-Quran dan mengatakan bahwa bahkan ya menyangsikan kerasulan Muhammad. Tuh, itu mungkin bagi sebagian, bukan sebagian lagi, bagi seluruh umat Islam itu nggak akan terima dengan tesis itu. Ya, nah penyikapannya saja mungkin bisa positif, bisa negatif tergantung siapa. Nah kalau kita ya mungkin ada nggak terimanya, tapi apakah cukup hanya nggak terima? Tentu tidak. Kalau dalam secara akademik kita harus menjawabnya, meresponnya sesuai juga dengan kan. ininya gitu, Pak. Gitu. Itu kalau dari kajian hadis ada Yosef Sach, ya Yosef Sach, kemudian ada Ignaz Goldziher juga. Ini juga sama itu. Apalagi hadis ya, Al-Quran saja disangsikan, bahkan diingkari kesejarahannya, apalagi hadis. Beliau kan mengatakan kritik isnad. Ya, jadi kalau yang paling populer itu kan Joseph Sachs itu mengatakan bahwa hadis itu kan bukan sabda Nabi, tapi karangan ulama abad ke-2 Hijriah, awal ke-2 Hijriah, dan itu dia baru menemukan kodifikasinya, kompilasinya itu kan ya abad itu. Nah itu di antara tokoh-tokoh yang skeptis. Ya. Nah kalau yang kedua saya lebih memilih ke yang middle ground saja, yang tengah-tengah, gabungan. Karena apa? Menurut saya dalam konteks akademik dia lebih relevan. Di antara tokoh yang kita masukkan kategorisasi sebagai middle ground itu Harold Motzki dalam kajian hadis. Terus dalam kajian Al-Quran tafsir ada banyak saat ini.
ada Norwich ya Angelica Angelica. itu yang biasa kita kemarin panggil Neng Angel. Neng Angel. Neng Itu Angel. sering ke Indonesia loh, tapi ke Jogja seringnya. Tapi masih Angelica hidup Norwich. itu, Pak? Masih. Masih. Ya, ada yang masih mengkaji ketimuran, ada yang bahkan berinteraksi dengan ilmuwan-ilmuwan Muslim di Indonesia juga ada Johanna Pink. Johanna Ping ya. Terjemahan. Ya, banyak, sebenarnya masih banyak lagi. Banyak lagi. Nah, yang saya banyak kaji itu dan banyak pelajari itu tentang hadis. Hadis. Itu diantaranya itu tadi Harold Motsky. Beliau nanti kita pelajari, ini saya spill saja. Biar nanti teman-teman yang mempresentasikan lebih dalam lagi, mendalam lagi. Hanya mengkaji satu kitab hadis saja, dan itu bukan kitab hadis induk. Kalau kitab hadis induk mungkin orang-orang sudah tidak akan, orang Islam terutama ya, yang kitab hadis, kutub hadis al-mu'tabarah, kutub sittah, kutub tis'ah. Ini yang dikaji Musannaf Abdur Razzaq. Musannaf Abdur Razzaq. Dan itu dikaji nggak kayak kita ngerjain skripsi 6 bulan 1 tahun selesai. Bertahun-tahun, belasan tahun. Ya, coba itu siapa yang ya, dan yang dikaji bukan hanya 10, 20, 30 atau 100 hadis. Belasan ribu hadis. 5 hadis itu. Jadi beliau ya ulama hadis juga. Versi orientalis. Versi orientalis. Iya. Ya, beliau dengan tegas mengatakan bahwa ada di antara hadis yang memang orisinil, autentik berdasarkan. Nah, ini menariknya. Bukan dikaji dari data sejarah atau bukti sejarah, tapi dari redaksi yang ada di dalam rangkaian sanad itu bisa dikaji keaslian atau tidak aslinya, otentik atau tidak otentiknya dari situ. Nah, silakan nanti ditelusuri. Ini masih gaib. Itu. Yang pasti ini supaya teman-teman nanti lebih lebih termotivasi dan curious penasaran. Nah, supaya teman-teman lebih penasaran nanti seperti apa sih. Nah, tokoh ini saya baca sebenarnya ada salah satu kolega dosen juga di Jogja itu. Iya, namanya sekarang beliau mengajar di UIN Surakarta ya. Namanya Pak Lutfi Rahmatullah. Itu kajian dari S1, S2, S3-nya tentang orientalisme. Saya juga banyak terinspirasi dari beliau. Pak Lutfi Rahmatullah. Ini S1 skripsinya tentang Harold Motsky. Saya awalnya juga skeptis juga terhadap orientalis, tapi setelah baca tulisan beliau, oh iya ternyata ada orientalis yang modelnya begini seperti Harold Motsky. Dan oleh Herbert Burke dimasukkan kategorisasi sebagai middle ground. Middle ground ini yang tengah-tengah nih. Beliau ya tidak mengakui bahwa hadis ini bersumber dari Nabi, ya tatkala menurut analisis beliau ini tidak ada pembuktian kesejarahannya. Kalau sementara orientalis menguji keaslian atau kesejarahannya dengan cara dating, penanggalan, kalau beliau enggak ini. Nah, nanti ada teori-teorinya situ. Nah, ini juga inspirasi saya saat menulis skripsi dulu waktu S1 tentang hadis. Nah, itu dua kubu ya. Kubu yang skeptis dan yang middle ground. Nah, kalau yang anti skeptis mah teman-teman nggak perlu diperdebatkan, nggak perlu diinikan lagi. Itu juga sama sejalan juga. Ya kalau mau disebut contohnya misalkan Nabi Abbot. Nah, kalau dalam kasus ini dan masih banyak. Dan yang ini lagi yang mungkin middle ground lagi tokoh-tokoh yang sekarang tokoh-tokoh yang sekarang sedang meneliti banyak tentang dunia Islam, terutama Al-Quran dan hadis. Itu tadi salah satunya Angelica, ada juga yang Isa Bolata. Itu juga termasuk. Dan masih banyak lagi yang mungkin belum bisa didiskusikan di kelas maupun di sini.
biar teman-teman yang baca aja gitu. Ya itu jadi supaya teman-teman lebih penasaran Penasaran. lagi, supaya mengkaji lebih mendalam Supaya lagi. melirik gitu. Iya. Ya mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Menginspirasi. dan lebih membuka wawasan teman-teman semuanya sebagai seorang akademisi ya, sebagai akademisi. Tapi ya tetap harus ada kehati-hatian karena ya benar tadi disampaikan bahwa ini termasuk masih isu yang kontroversial dan sensitif di kalangan masyarakat Muslim tertentu ya. Ada yang ya sudah anti dulu sebelum ya bahkan sampai mendengar saja nggak mau. Karena memang ada sejarah kelam orientalisme dalam masyarakat Muslim itu ya, kolonialisme dan penyebaran agama Nasrani ya di situ, gospel itu. Ya itu nggak bisa kita pungkiri sejarahnya. Saya kira itu. Ya, Pak. Silakan. Ya, baik sobat IAT semua. Tadi kita sudah selesai memperbincangkan pertanyaan-pertanyaan walaupun itu cuma sekilas gitu Pak ya. Ya. Tapi kami harap perbincangan ini bisa menginspirasi teman-teman semua yang belum melirik ya melirik lah gitu Pak ya. Yang sudah melirik awas jangan offset gitu. Nanti kartu merah gitu. Ya Pak, mungkin terakhir gini Pak. Ya. Saya meminta ke Bapak gitu memberi bahan buku bacaan gitu, kepada teman-teman IAT maupun yang sedang menggeluti tema ini gitu Pak. Kira-kira yang buku yang mudah dipahami atau yang sekiranya cocok untuk dibaca itu buku apa saja gitu? 1 atau 2 atau 3 gitu. Satu mungkin saya merekomendasikan supaya ada keseimbangan ya pembanding dan itu jadi dasar dulu lah menurut saya lah ya. Itu bukunya siapa? Mustafa Al-Dhami. Maksudnya Oh ya, tahu Pak. ya, walaupun itu terkesan counter attack begitu, tapi menurut saya itu penting juga karena sebagian dari kita juga nggak tahu mau mengcounternya, mau menjawabnya dari sudut pandang mana, dari arah mana. Itu untuk memulai. Iya. Nah, mungkin ada yang mengkritik karya Mustafa Al-Dhami itu, diantaranya juga Pak Profesor Kamarudin Amin juga itu dalam bukunya itu juga ada agak sedikit memberikan kritik ya. Tapi itu sebagai salah satu referensi yang Tangga awal gitu. salah satu referensi langkah awal supaya kita itu tadi nggak offside juga, tapi juga nggak acuh gitu, nggak offside tapi juga nggak acuh itu juga itu bisa. Kemudian tadi udah saya sebutkan salah satu ininya apa namanya teman saya, kolega saya, nanti cari aja. Kalau ini judul-judulnya saya tidak terlalu hafal ya. Ya, tapi cari aja itu karya-karya beliau tentang orientalisme. Banyak sekali. Ya nggak banyak sekali, banyak ya. Tapi semuanya itu bisa menjawab kegelisahan kita dan skeptisisme kita ya, fanatisme kita yang berlebihnya tuh. Karya Pak Lutfi Rahmatullah itu tentang Harold Motsky, tentang disertasi beliau juga tentang orientalisme begitu. Itu yang karya-karya dan karya ilmiah yang lain yang serupa dengan pandangan beliau. Karena hati-hati, banyak karya artikel-artikel yang udah terbit di jurnal membahas tentang orientalisme itu masih secara sepihak saja. Nah, itu tadi saya bilang dia belum menggali lebih jauh ya. Iya, menggali lebih jauh. Tapi jadi pandangannya hanya sepihak saja bahwa orientalisme itu ya adanya bias negatif aja begitu. Dia nggak sampai. Makanya harus seirama dulu dengan tadi karya-karyanya, tidak terlalu mendewakan, tidak juga terlalu antipati terhadap orientalisme. Terus ini juga boleh, tapi menurut saya ini membaca buku Taufik dan Amal ini juga
harus didampingi dengan bacaan-bacaan yang lain gitu ya. Karena bagi yang belum Banyak apalagi baca. iya apalagi belum nggak ngikutin perkembangan sejarah Al-Qur'an, belum tahu tentang sejarah penyusunan mushaf begitu, terus beragamnya qiraat. Nah, kalau membaca ini Kaget ya. ya kagetnya bisa dua implikasi, bisa mengkafirkan Taufid Aden atau bahkan berlebih saking membenarkannya. Jadi semua apa yang dihadirkan itu tidak ada yang perlu dikritisi, begitu. Dan satu lagi ya, kalau ingin membaca lebih mendalam, tapi kali lagi ya kita harus punya basic yang mencukupi ya, iya. basic mencukupi, kajian Al-Quran kita juga harus mencukupi. Langsung baca referensi aslinya, ya langsung baca referensi aslinya supaya lebih mendalami. Misalkan mau mempelajari tentang siapa pemikiran Joseph Schatz, ya itu ya kita harus punya Buku buku originalnya. aslinya. Gitu. Iya, buku aslinya kita harus punya, dan tentu karena berbahasa asing ya. Kendalanya itu. Nah, makanya harus tobat. Dapat bahasa. Kata Prof. Sairon. Ya, harus tobat bahasa. Itu juga salah satu kelemahan dari teman-teman ya di kita di mahasiswa-mahasiswi perguruan tinggi Islam ya. Lemah dalam penguasaan bahasa asing. Itu harus. Jadi kuasai dulu bahasa asingnya, bahasa ya Arab dan Inggris itu ya paling tidak untuk memahami naskah atau teks lah, itu tidak yang mendetail sekali tahu struktur bahasa, nggak harus gitu. Kan perlunya kita kan untuk memahami itu supaya tidak salah paham. Tidak salah paham itu. Terus apalagi ya karya-karya ya, saya kira itu sih. Itu aja, Pak ya. Iya, ya. Selektif aja lah Selektif. selektif aja. Karena teman-teman sudah tahu intinya yang saya sampaikan tadi ya bahwa orientalisme jangan kita terlalu berlebihan menolak atau menerima gitu ya. Lihat karakter tulisan para ilmuwan ini seperti apa. Nah, yang dilakukan oleh contoh orientalis ya, ini saya buka lagi. Siapa kemarin yang kita pelajari, Jens Hansen. Nah, itu bagus, orientalis yang bagus, yang cukup menurut saya cukup objektif ya. Beliau menyampaikan secara deskriptif, naratif apa adanya perkembangan tafsir modern di Mesir yang saat itu terjadi, dinamikanya seperti apa, disampaikan apa adanya. Nah, pengen saya teman-teman ketika memilih referensi ya yang semacam itu dalam konteks akademik ya, yang semacam itu. Jadi tidak ada bias kemana-kemana, tidak ada, hanya menyampaikan apa adanya sebagai seorang akademisi ya. Perkara nanti setelah pulang dia menjadi ustaz, jadi kiai, nah itu nanti lain lagi. Nah, kalau udah jadi ustaz, jadi guru kan kita sedang mendoktrin. Nah, jadi ya harus menguatkan keimanan. Nah, ini saya juga sama, ini harus konsumennya itu harus akademisi. Iya, Pak. Nanti kalau jamaah saya tahu saya cara ayo. dipecat nanti saya jadi. Undangan nggak ada. Ya, insya Allah bisa dimaklum lah. Bisa dimaklum. Gitu. Itu, terima kasih kesempatannya, dan mohon maaf kalau ada salah kurang, nanti bisa langsung disampaikan ke saya untuk saya koreksi dan saya perbaiki. Ya, baik teman-teman, alhamdulillah buat sesi podcast ini dari awal sampai akhir kita sudah selesaikan. Sekali lagi saya menghimbau kepada teman-teman IAT maupun yang lintas IAT bahwa podcast ini bukan begitu tidak menyeluruh gitu Pak ya. Cuman hanya menyentuh pinggiran-pinggirannya saja gitu. Tinggal gimana kalian teman-teman semua selaku konsumen menarik lagi lebih mendalam gitu Pak ya. Sehingga kajian ini bisa berkembang selaku akademisi, dan kita juga jangan lupa ketika membaca literatur
karya orientalis itu harus diimbangi dengan khususnya Quran gitu Pak ya. Ya. Harus diimbangi dengan ulumul Quran versi Islamnya gitu Pak. Jangan barat tuh. Dan teman-teman juga saya mengajak kami dari sumber juga yang belum melirik ke barat, ayolah melirik gitu Pak ya. Boleh. Tapi jangan lupa jangan terlalu offset gitu Pak. Nanti itu bahaya. Baik, saya selaku moderator Jinal Habin pamit mundur diri, mungkin cukup sekian. Mungkin satu lagi Pak, motivasi buat para penonton gitu Pak, supaya rajin membaca itu gimana Pak? Ya, teman-teman sekarang sudah difasilitasi oleh banyak sekali media informasi ya, digital ya. Saya kira nggak ada alasan, nggak ada halangan teman-teman untuk belajar. Apalagi itu bisa diakses kapan saja, Kapan saja. di mana saja. Iya. Zaman saya kuliah saja untuk membuat satu makalah itu harus ke perpus dan hanya dibatasi meminjam 4 buku. Buat buku. Ngetiknya pun harus dirental. Nah, jadi mau nggak mau harus membaca. Ya, jangan sampai cara pandang orang sekarang yang melihat Gen Z atau generasi yang saat ini itu kurang. Jangan normalisasi Gen Z kurang literasi. Orang Ya, literasi, ya, iya. jangan menormalis karena itu kalian bantahlah. Mantap lah. Ya, bantahlah dengan itu. Jangan kurang wawasan. Karena kesempatan teman-teman itu jauh lebih banyak. Riset-riset sekarang sudah sangat Banyak sekali. sangat banyak ya. Sampai itu hal-hal yang detail juga banyak sekali. Jadi nggak ada alasan untuk menambah wawasan. Tuh. Dan masa depan itu akan bisa kita lihat dari kita sekarang. Kita ini cerminan masa depan kita. Benar, saudara. Iya. Jadi seperti apa kita nanti, ya kita sekarang ini seperti apa. Gitu. Jangan melupakan, jangan mengabaikan ya yang sekarang karena masa depan kita ya seperti yang sekarang. Yang sekarang sedang kita jalani. Kalau kita sekarang malas-malasan, ya itulah masa depan kita nanti. Nggak akan dapat apa-apa. Ya, gitu saya kira. Ya, baik teman-teman. Mungkin untuk podcast kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan atau pembahasan yang begitu melenceng gitu ya. Ya mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Way back. Waktu iktaf Birmingham.